Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan jawabannya, nampaknya sudah banyak yang mudik. Ada yang mau mudik? Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat ya, walaupun di akhir harus tetap semangat ya. Seperti kata Haji Rahmat, yang semangat saya doakan. Apa mau didoakan apa? Sehat ya. Amin. Apa lagi? Ya. Mau didoakan apa? Keselamatan dunia akhirat. Pokoknya yang baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, wabil khusus para asatid, para orang tua, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Hari ini ditakdirkan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah juga bersama dengan orang-orang pilihan Allah yang dimuliakan Allah. Saya di bulan Ramadan ini juga lebih sering silaturahim. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Man sarrahu ayyubu satalahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau, barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Masya Allah, kita tadi diingatkan oleh Pak Haji Rahmat, perlunya kita memanfaatkan waktu yang tersisa ya. Sisa hari ini hari ke-25 ya. Jadi kurang lebih 5 atau 4 hari lagi. 5 atau 4 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Tahun ini 1444 Hijriah. Nah, satu keistimewaan bulan Ramadan ini, seperti yang sama-sama kita sudah fahami, yaitu selama Ramadan syaitan dibelenggu. Ya. Syaitan dibelenggu. Ya, suffidatis syayatin. Jadi setan-setan dari kalangan jin ya selama Ramadan itu diikat, diborgol.
ya, di penjara, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan demikian ini satu keuntungan bagi kita, meringankan beban kita, sehingga yang sering menggoda kita itu tidak ada. Nah, buktinya selama Ramadan itu ibadah lebih ringan ya. Ya, ibadah lebih ringan dan tidur juga lebih gampang. Lebih ringan juga. Kalau saatnya ngantuk tidur ya. Jadi ibadah bukan berarti tidak tidur gitu. Itikaf bukan berarti tidak tidur. Ya, jadi semuanya serba ringan. Ya, termasuk orang yang mudik ringan banget. Yang berat bawaannya. Ya, ini sudah kita lewat di Kalimalang tuh, Masya Allah. Ya, sudah pada mudik. Diringankan oleh Allah, ya, apapun dijalani. Ada yang modal nekat, pokoknya berangkat. Yang penting bisa niatnya bersilaturahim dengan orang tua di kampung, dengan family, walaupun ada yang rental mobil, ada yang minjam gitu kan. Ya. Cuman barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan 1 bulan, kemudian tidak mudik, maka ketahuilah dia adalah orang Betawi. Nah, itu bukan hadis ya. Kecuali kalau nikahnya dengan orang di luar Jakarta ya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, ini peluang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi juga kita harus waspada. Artinya beberapa hari lagi kita akan berjibaku lagi dengan godaan-godaan syaitan. Oleh karena itu kajian kita pada pagi hari ini judulnya adalah 10 kekasih syaitan. 10 sahabat akrabnya syaitan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas yang seperti ini dalam rangka untuk kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, wafat 68 Hijriah. Semoga Allah meridai keduanya, amin. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada suatu hari, li iblis alaihi la'nah, kepada iblis yang terkutuk, yang terlaknat. Nabi ngomong sama iblis. Kalau Nabi karena beliau diberikan kemukjizatan bisa berdialog dengan iblis. Ya, kalau kita bisa nggak? Kalau kita juga bisa berdialog dengan teman-temannya iblis. Nah, ini yang kita bahas teman-temannya. Apa kata Nabi kepada iblis? Kam ahibba'uka min ummati. Nabi nanya kepada iblis, berapa para kekasihmu dari kalangan umatku? Ya, iblis, tolong sampaikan kepadaku siapa-siapa kekasihmu. Ya, dari kata hub, dari kata habib, orang yang tercinta, yang kita cintai. Habib itu adalah orang yang kita cintai. Siapa mereka itu? Nabi yang ditanyakan Nabi dari kalangan umatnya saja, jangan melebarlah. Ya, yang ngaku Islam, yang ngaku umat Nabi. Qala,
Lalu iblis menjawab. Kata iblis, asyaratu nafarin, kekasihku dari kalangan umatmu ada 10 orang, ada 10 golongan orang. Siapa mereka? Awwaluhum, yang pertama, al-imamul jair. Kekasih setan yang pertama yang harus kita waspada ini adalah pemimpin yang curang. Pemimpin yang curang. Al-zalim li ra'iyatihi, kata Imam Nawawi, yaitu pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Kata rakyat itu dari bahasa Arab, ra'iyah, rakyat. Ya, rakyat, ra'iyah. Orang yang dipimpin, orang yang diayomi. Ya, jadi pemimpin yang zalim, yang aniaya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi memperlakukan seseorang tidak sesuai dengan yang semestinya, namanya zalim. Ya. Jadi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa, barang siapa yang berdoa untuk orang zalim, termasuk pemimpin yang zalim, bil baqa, dilanggengkan kekuasaannya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, yang mendoakan orang zalim, pemimpin zalim, agar baqa, ya, dikekalkan kepemimpinannya, faqad ahabba ayyusallaha fi ardihi, maka sesungguhnya orang itu telah mencintai, telah menyenangi agar Allah didurhakai di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang berdoa, mendoakan pemimpin yang zalim, yang jahat, yang curang, maka dia sesungguhnya ingin manusia itu durhaka kepada Allah di muka bumi. Ya, karena kalau pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, maka dia akan merugikan orang banyak. Ya, dia akan merugikan orang karena bikin aturan, bikin sebetulnya tidak tepat dikatakan kebijakan karena tidak bijak, ya. Ya, bikin aturan-aturan, ya, regulasi yang zalim, yang aniaya. Maka dengan demikian muncullah kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran. Kenapa muncul korupsi? Karena ada aturan yang zalim, iya kan? Semua orang tahu kan, misalnya di kekayaan kita ini, misalnya di satu negara, satu saja kalau diurus dengan benar, di mana tiang tambang, ya, salah satu pertambangan itu katanya kalau dikelola dengan benar, ya, maka bisa hanya satu tempat itu, maka hasilnya itu bisa semua rakyat Indonesia ini, penduduknya itu mendapatkan 1 bulan 20 juta. Ya. Dapat 20 juta. Jadi bukan THR, ya. Jadi 1 bulan kita bisa semua, termasuk bayi-bayi itu dapat 20 juta. Itu baru dari satu tempat, ya. Kalau dikelola gitu kan. Nah, kekayaan kita ini Masya Allah luar biasa. Dan begitu juga di negara-negara yang lain. Allah karuniakan banyak sekali nikmat, tapi kita orang Islam banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh mendoakan pemimpin yang zalim atau siapapun yang zalim itu. Dan sebaliknya tentunya yang kita doakan mudah-mudahan diberikan pemimpin yang terbaik. Kita bersahabat mendapatkan orang-orang di sekeliling kita yang baik, sehingga mendukung juga kita terinspirasi, terpengaruh dengan kebaikannya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, maka kita insya Allah lambat laun kita juga akan terpengaruh dengan kebaikannya. Bahkan meniru-niru pun orang baik itu dianjurkan. Tasyabbahu bil kiram. Ya, tirulah orang-orang mulia. Fa inna tasyabbuha bil kirami falahu, karena kalaupun dari awal kita hanya sekedar meniru-niru orang baik, lama-lama kita ikut jadi mulia. Ya. Itu yang pertama, ya.
Jadi kekasih setan yang pertama adalah pemimpin yang jahat, yang curang. Ya. Seperti siapa? Ada yang nanya, Ustaz, contohnya siapa sih pemimpin yang curang itu? Ada. Siapa? Fir'aun. Ya, jadi semua pemimpin yang curang itu adalah keturunan Fir'aun, teman-temannya Fir'aun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kekasih setan yang kedua yaitu wal mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang apa? Sombong. Takabbur. Takabbur itu asal katanya dari kabir, besar. Jadi takabur itu orang yang merasa besar, merasa hebat. Ya, merasa besar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang sombong itu akan dibangkitkan. Amthaludz dzurri fi suwarir rijal. Seperti semut dalam penampakan manusia laki-laki, ya, jadi seperti semut. Yaghshahumudz dhullu min kulli makanin, di mana mereka diliputi, ya, dinaungi oleh kehinaan dari segala tempat. Ya, ini seperti apa? Seperti serangga-serangga banyak tapi tidak bernilai gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Nabi gambarkan itu. Ya, jadi banyak tapi tidak bernilai, malah orang jijik lihatnya. Coba kalau ada semut di dekat makanan kita, kira-kira ibu senang nggak kalau disemutin makanannya? Ya, jangankan semut-semutan pun kita nggak suka gitu. Kaki saya semutan misalnya, kesemutan. Ya, jadi seperti semut, ya, di mana hina, tidak bernilai. Kemudian yusaquna ila sijinin fi jahannam. Lalu mereka digiring, diseret ke neraka sijin, ya, sijin di dalam neraka jahannam. Jadi ada satu tempat dalam tempat khusus dalam neraka jahannam, yusamma bulus. Ya. Namanya bulus. Ada enggak kaitannya dengan minyak bulus sih? Akal bulus, ya. Itu satu tempat di neraka jahanam, itu namanya bulus. Nanti orang-orang sombong akan jadi karena dulu di dunia sombong, maka di akhirat dihinakan gitu. Yusqauna min isarati ahli nar, dan mereka diberikan minuman dari kotoran penduduk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah. Ini makanya jangan sampai kita sombong. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad wa Tirmizi dan Al-Imam At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahayanya jadi sombong. Dan sombong itu paling tidak ada 3 hal yang membuat orang jadi sombong. Pertama, biasanya membuat orang sombong itu karena jabatan, kedudukan, pangkat. Ya. Yang kedua, biasanya kekayaan, harta. Yang ketiga, biasanya ilmu, pengalaman, pengetahuan membuat orang jadi sombong. Ya. Jadi kalau 3 ini pemicu sombong. Ada juga kecantikan, kegagahan. Pokoknya apalah yang biasa dibanggakan seseorang itu bisa menjadi pemicu kesombongan dalam diri seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala bentuk kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keberapa? Pertama tadi apa, Bapak Ibu? Pemimpin yang curang. Yang kedua, orang sombong. Yang ketiga, wal ghaniyul ladzi la yubali, orang kaya yang tidak peduli min aina yaktasibul mal, tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, wa fi madza yunfiqu, dan tidak peduli kemana dia belanjakan hartanya. Itu yang juga salah satu kekasihnya syaitan. Orang kaya yang tidak peduli ngambil hartanya dari mana, pokoknya asal dapat dari korupsi, dari
berbohong, dari menipu, ya, dan sebagainya. Dan biasanya kalau harta itu dari sumber yang haram, maka juga keluarnya gampang. Ada istilah uang setan dimakan jin, atau uang jin, harta jin dimakan setan. Coba perhatikan orang-orang yang mendapatkan harta dari korupsi itu, tidak berkah hartanya itu. Ya, paling ujung-ujungnya ya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, karena juga berasal dari halal yang sumber-sumber yang tidak jelas. Allah hindarkan kita dari halal yang haram, insyaallah. Kemudian yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amiru ala jurihi. Ini ada kaitan dengan yang pertama tadi. Kekasih syaitan yang keempat adalah wal alim. Seorang alim, orang berilmu, alladzi saddaqal amira, yang membenarkan seorang pemimpin ala jurihi, atas kezalimannya. Jadi ulama yang menjadi stempel kezaliman pemimpin yang curang. Ini bahaya nih. Artinya apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmunya itu untuk membela kebenaran, malah membela kezaliman. Jadi tidak bermanfaat ilmunya itu. Ini justru oleh Nabi dikategorikan sebagai sahabat iblis. Dan ini informasi akurat dari iblis, karena dari informasi A1. Satu apa? Satu. Ini akurat ini, ya, karena langsung dari iblis. Ya. Tidak ada perantaranya. Ya. Pertama tadi apa, Bapak Ibu? Pemimpin yang curang. Kedua, sombong. Ketiga, orang kaya yang tidak peduli hartanya dari mana dan dibelanjakan kemana. Keempat, ulama yang menjadi stempel pemimpin yang curang, yang zalim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man afta bi ghairi ilmin, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu. Ya, artinya tanpa ilmu yang benar. Ya, karenanya biasa yang berfatwa siapa? Orang berilmu kan? Kalau orang tidak punya ilmu, berfatwa itu namanya main-main namanya. Ya. Nah, tetapi berfatwa dengan ilmu tidak serta-merta benar. Jadi ada orang, dia Pak Ustadz, dia dalilnya Al-Quran atau hadis. Belum tentu benar. Karena bisa jadi salah pakai dalil. Karena orang-orang sesat juga dulu berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, Syiah itu juga pakai Al-Quran. Khawarij itu pakai Al-Quran juga. Jadi tidak, oh ini pakai Al-Quran ini, tidak. Belum tentu benar. Karena bisa jadi Al-Quran tapi salah menafsirkan. Tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu yang benar, dia ngarang-ngarang sendiri, la'anatshul malaikatu, la'anatsu malaikatus sama'i wal ard, maka dia dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Masya Allah. Ya, jadi semua malaikat yang di langit dan di bumi melaknat orang yang berfatwa yang tidak berdasarkan ilmu yang benar, yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keberapa? Yang keberapa Bapak Ibu? Bantu hitung ya. Ya, yang kelima. Ya, kekasih syaitan yang kelima, kekasih iblis yang kelima adalah wattajirul khain. Yaitu tajir atau pedagang yang berkhianat, yang curang. Kata Imam Nawawi, fil mikyal, di dalam ukuran, ketika mengukur, awil mizan atau timbangan, aw fi ghairi dzalika, atau yang selain itu. Ya, kalau yang konvensional, yang biasa kan yang timbangan atau ukuran gitu kan.
Misalnya penjual kain, itu kan pakai meteran, pakai di meja ya. Itu lincah itu kan. Itu kadang-kadang sampai di rumah diukur tidak sampai semeter. Sampai diajak ngobrol anunya kan pembelinya. Ya. Kemudian juga timbangan. Timbangan ya sekarang apalagi kan. Kalau kita selidiki, kita teliti, ya tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai 1000 gram. Ya. Saya dulu pernah beli biasa di pinggir jalan ada buah-buahan misalnya, ditulis per kilonya kan atau harganya. Saya mampir beli, ya sampai di rumah dicoba-coba gitu, tidak sampai sekilo. Ya, katanya 2 kilo tapi nggak sampai 1,5 kilo gitu. Ini salah satu contohnya nih. Fil mizan. Makanya dalam Al-Quran, karena betapa pentingnya persoalan ini, sampai ada satu surat khusus membahas, namanya surat apa? Surat apa Bapak Ibu? Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ya, kekasih setan, iblis yang keenam adalah wal muhtakir. Apa al-muhtakir? Orang yang menimbun harta. Apa namanya itu? Apa biasa istilahnya? Ya. Apa? Monopoli ya? Ada istilah ekonominya itu apa? Sambil dipikirkan deh. Jadi orang yang menimbun. Kata Imam Nawawi, bi ayyashtariyal qut. Misalnya dia, pedagang itu membeli makanan pokok misalnya, sembako. Wa ma yu'inu alaihi. Dan yang berkaitan dengan makanan yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat, kalahmi seperti daging. Waqtal gola, ketika harga tinggi. Ya. Fayahbisuhu, kemudian dia tahan harta itu, liyabi'ahu, lalu kemudian untuk dijualnya kembali, bi'agla min dzalika, dengan harga lebih tinggi, lebih mahal daripada itu. Waqtashtidadi hajatin nas, ketika manusia butuh pada barang itu. Ya. Itu namanya muhtakir. Menimbun gitu ya. Itu perbuatan jahat itu. Ya, dan pelakunya salah satu teman syaitan. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Banyak ya? Mana orangnya? Di sini nggak ada ya? Ya. Kalau ada ibu-ibu beli gula 10 kilo gitu, itu menimbun nggak gitu? Tidak kan? Tidak, karena dia buat konsumsi sendiri gitu ya. Jangan orang borong ini menimbun nih gitu. Temannya setan gitu. Ya. Jadi dengan tujuan dijual lagi. Ya, jadi tidak semua pedagang kena. Jadi dijual lagi dengan niatan, ya, dia jual dengan harga melambung ketika orang butuh karena barang tidak ada. Barang tidak ada, permintaan tinggi, dia jual dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu perbuatan yang haram, karena makanya pelakunya salah satu teman iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manihtakara ta'aman." Barang siapa yang menimbun makanan, arba'ina yauman, selama 40 hari, faqad bari'a minallah, maka sesungguhnya dia telah jauh dari Allah, sesungguhnya dia telah berlepas diri dari Allah, wa bari Allahu minhu, dan Allah berlepas diri darinya. Ini tentu ancaman kan? Allah tidak peduli lagi dengan orang yang menimbun itu. Makanya dia, orang-orang jahat ini kan capek gitu kan, dikiranya tidak punya resiko itu. Ya, copet, mencuri, korupsi itu pertaruhan nyawa itu. Nah, dia udah capek-capek tapi tidak ada manfaatnya. Pada akhirnya, ya, kehinaan dunia akhirat yang didapatkan.
Makanya Islam melarang. Ya, jadi kalaupun dilakukan itu pada akhirnya juga tidak ada manfaatnya. Makanya lebih bagus kita hindari. Karena apa yang dilarang agama itu pasti bermanfaat untuk kita. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum." Barang siapa yang menimbun harta orang-orang Islam, jadi dia timbun harta sehingga orang-orang Islam itu kesulitan mendapatkannya, apakah itu beras, gula, minyak goreng. Kemarin sempat minyak goreng ya. Ya, setelah itu harga melambung kan. Kasihan ibu-ibu itu kan. Ya, dan juga lebih kasihan bapak-bapak. Karena uangnya dari bapak-bapak. Barang siapa yang menimbun makanan dari umat Islam sehingga umat Islam kesulitan, darabahullah, maka Allah akan siksa mereka, pukul mereka, hantam mereka dengan apa? Bil judhami, dengan penyakit judham. Ya, penyakit macam-macam nih. Ada penafsirannya penyakit apa itu yang belang-belang kulit, ya. Ada penyakit kusta, ada penyakit ya termasuk pandemi itu bisa masuk kategori itu. Nah, sekarang kalau mau hajatan umat Islam naik lagi corona itu kan. Ya, ini yang menimbun vaksin ini. Itu juga bisa masuk kategori teman-temannya iblis. Di luar negeri sudah nggak ada itu, udah. Kita ke luar negeri sudah, sini masih ada lagi isu-isu corona dan sebagainya. Makanya sekarang hati-hati Bapak Ibu kalau ke rumah sakit diperiksa ya flu bisa jadi positif lagi. Kemudian yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Ya, yang ketujuh ya. Yang ketujuh dari kekasih setan atau iblis, wazani, yaitu orang yang berzina. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wazina, jauhilah kalian zina itu. Makanya Al-Qur'an mengatakan wala taqrabu az-zina, jangan dekati. Bukan jangan lakukan, jangan dekati. Maka jauhi, kata Nabi, jauhi zina itu. Fa inna fihi, karena di dalam zina itu arba'a khisalin, ada paling tidak 4 bahayanya kepada pelakunya. Yang pertama, yudhibul baha'a minal wajhi, menghilangkan wibawa dari wajah. Ya. Makanya Utsman bin Affan itu bisa ketika bertemu dengan orang, dia bisa menebak kamu habis berzina ya. Ya. Jadi bukan mengetahui ilmu gaib, tapi ada tanda-tandanya gitu. Jadi pertama, orang berzina itu akan pergi dari wajahnya bahaul wajhi. Jadi wibawa seseorang itu kalau punya harisma berwibawa dalam di wajahnya. Yang kedua, bercahaya wajahnya, terutama yang di bawah lampu itu ya. Bukan yang berzina maksudnya, bukan. Ini yang sebaliknya gitu kan. Kalau orang yang berzina itu ya tidak ada cahaya. Ya gelap, apalagi kalau mati lampu. Tapi Masya Allah, orang yang beriman itu bercahaya wajahnya, termasuk orang-orang hitam. Saya dulu waktu sekolah di Madinah, kuliah di Madinah, itu teman-teman saya dari 100 negara lebih. Itu satu-satunya kampus yang menghimpun hampir seluruh dunia ya, yang ada umat Islam. Saya lebih setahun satu kamar, tinggal saya sama orang Senegal, hitam banget. Itu sampai telapak tangannya hitam. Itu kayak ayam cemani itu. Saya bilang ini mungkin orang cemani. Hitam semua, matanya hitam. Yang putih cuma satu, giginya. Jadi saya pernah masuk di kamar gelap, dia ketawa sama saya. Kok ada gigi gitu? Gigi doang. Tingginya 2 meter. Tapi walaupun hitam tapi bercahaya wajahnya. Terutama kalau kena lampu.
Iya, dan orangnya baik. Orang Afrika itu baik, lembut hatinya. Dia kadang-kadang dia ngomong kasar tapi pemaaf gitu kan, cepat. Ya, tidak mendam ya, dan dia gaul orangnya itu. Rata-rata orang Afrika seperti itu. Kemudian yang kedua, wa yuqta'ur rizqa. Zina itu memutuskan mata rantai rezeki. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yuskhitur rahman, membuat ar-rahman Allah murka. Dan yang ketiga, yang keempat, wa yastaujibul khuluda finnari, dan kalau tidak bertobat maka pelakunya bisa kekal di neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min zalik. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Tapi ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ada betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan oleh Nabi, ada seorang perempuan jadi pulang berzina. Dulu itu wanita-wanita berzina itu kerjanya di waktu malam. Ya, dulu. Jadi kalau siang dia istirahat, nanti malam baru pergi berzina. Nah, jadi ada perempuan pulang berzina, pagi-pagi dia pulang ke rumahnya gitu. Nah, di jalan dia menemukan sumur, lalu dia turun ngambil air. Nah, begitu dia keluar dari sumur itu, tiba-tiba dia didekati oleh seekor anjing. Anjing ini menjulurkan lidahnya karena dia kehausan. Jadi ada isyarat bahwa dia pengen air, anjing itu. Lalu perempuan itu karena kasihan sama anjing, dia turun. Ya, sumur di Arab itu kan nggak ada timba waktu itu. Jadi, tapi di pinggirnya ada yang bisa jalan. Dia turun, lalu dibuka sepatunya, sepatu kulit waktu itu dia pakai. Lalu ngambil air, diisi sepatunya dengan air. Lalu dibawa ke atas dan diberikan anjing. Lalu anjing itu minum. Setelah itu wanita itu meninggal. Ya. Lalu kata Nabi, gara-gara dia memberikan minuman kepada anjing, dosa zina orang itu semuanya dihapus oleh Allah dan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau saja pertama bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau sungguh-sungguh pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau saja kita ya menolong binatang ya seperti anjing yang dia bernajis, apatah lagi kalau kita menolong sesama kita manusia. Apalagi menolong orang-orang soleh, orang-orang baik. Masya Allah. Kemudian jamaah sekalian, yang keberapa? Pertama apa? Ya, pemimpinnya. Curang. Kedua, tiga, kaya. Keempat, menimbun. Kelima, curang. Keenam, ya itu dulu. Kemudian yang ketujuh, orang berzina. Nah, yang kedelapan, wa akilur riba, kekasihnya iblis, setan yang kedelapan. Berdasarkan informasi akurat dari iblis sendiri, adalah orang yang makan riba, orang yang melakukan riba. Warada fil hadis, dalam hadis diriwayatkan, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang makan riba, yu'adzabu min hini yamut, akan disiksa oleh Allah sejak dia meninggal dunia, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Auzubillahi min zalik. Kemudian ada juga satu riwayat, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang makan riba, yub'atsu yaumal qiyamati majnunan, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Ya, dalam keadaan gila. Ya, karena ketika hidup di dunia juga gila, karena dia tidak peduli dengan halal haram, riba segalanya. Nah, tapi kita harus hati-hati nih, jangan sampai gampang menuduh orang riba. Buka tabungan di bank, riba loh. Oh, gitu. Jadi tidak semua transaksi harus ya ada dilihat ya di mana sisi ribanya.
Karena sekarang banyak mufti nih, banyak fatwa-fatwa orang tidak pernah belajar agama, sekedar ngaji, tiba-tiba menuduh ini riba, ini haram, ini sesat gitu kan. Hati-hati. Ya. Harus didudukkan, dilihat dulu apa itu bentuknya riba dan sebagainya. Yang jelas kalau riba-riba yang konvensional, yang pasti itu kalau misalnya ada orang minjam duit sama kita 1 juta. Kemudian dari awal kita transaksi, oke, saya pinjamkan pada kamu 1 juta, tapi nanti bayar 1.200.000. Itu riba itu. Karena ada kesepakatan. Kalau ada akad di awal, itu riba itu yang pasti itu. Ya. Atau kita nukar beras dengan beras. Ibu punya beras kelas apa ya, beras istilahnya. Ada beras Cianjur misalnya kan, kita pakai inilah. Ya Cianjur, bagus kan beras Cianjur itu, enak, legit gitu ya, yang asli. Nah, kemudian ditukar dengan beras PNS. Maaf ya. Ya saya kenapa tahu, karena bapak saya juga PNS dulu. Ya, jadi salah satu kelebihannya beras pembagian dari PNS itu lumayan ada batunya. Ada kerikil kecil. Jadi kadang ya kirain gigi kita copot itu. Wallahu alam sekarang apakah begitu, mungkin sudah enggak ya. Dulu ini saya cerita pengalaman pribadi dulu. Tapi kita nikmatin saja. Itulah nasibnya kita sebagai anak seorang guru dulu gitu. Alhamdulillah dikasih itu beras. Nah, jadi kalau ada orang nukar beras Cianjur 5 kilo ditukar dengan 7 kilo beras yang jelek kualitasnya, itu riba. Tidak boleh. Ustadz, tapi tidak adil dong. Kalau 5 kilo sama 5 kilo, ini kan beras kualitas bagus, ini beras kualitas jelek. Nah, bagaimana caranya? Kalau kamu mau makan beras yang berkualitas bagus, jual dulu berasmu. Jual berasmu itu, baru kau belikan dengan, tapi nanti nggak dapat 5 kilo lagi, resikonya nasibmu kamu. Ya, beras jelek. Ya. Sebaliknya ada orang yang sudah sering makan beras Cianjur, dia bosan dia, saya pengen coba beras yang ada batunya katanya. Ada sensasinya kan? Ada sensasinya gitu. Ya. Lalu ya dia jual dulu. Dia jual ya 5 kilo, kemudian dia, wah ternyata setelah dijual 5 kilo dapat 15 kilo gitu kan. Obral gitu. Ada yang kebetulan PNS pengen mudik, jadi dijual berasnya semua dengan harga semurah-murahnya. Makan tuh batu katanya. Makanya kita dulu banyak yang kena usus buntu, Pak. PNS dulu banyak yang kena usus buntu gitu. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9 ya. Menjelang terakhir, sahabat kekasihnya iblis adalah wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal, yaitu orang yang pelit, yang bakhil, yang tidak peduli ya dari mana dia mengumpulkan hartanya. Dia kumpulkan jama' amalan wa adada. Kerjanya ngumpulin, dia hitung, tapi tidak disedekahkan, tidak disakatkan kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakat. Tidaklah harta itu binasa, baik itu di darat ataupun di laut, kecuali karena tidak membayar zakat. Nah, ini peringatan ya di akhir Ramadan. Kita pertama zakat fitrah jangan sampai ketinggalan. Ini cuma ada di Ramadan dan itu batasnya sampai maghrib. Ya, sampai maghrib 1 Syawal. Ya. Jadi kewajibannya sampai maghrib. Jadi kalau ada orang, ada anak bayi lahir ba'da asar ya, hari terakhir Ramadan sudah wajib bayar zakat. Tapi kalau dia meninggal ba'da maghrib maka sudah wajib bayar zakat. Ya. Tapi kalau dia meninggal sebelum maghrib, jadi lahir ba'da asar, meninggal sebelum maghrib, tidak wajib. Ya, karena kewajiban zakat fitrah itu berkaitan dengan akhir Ramadan dengan 1 Syawal. Makanya kata ulama, kalau ada orang sudah dibayarkan zakatnya, tiba-tiba dia ba'da maghrib meninggal sebelum maghrib, ahli warisnya boleh meminta zakatnya kembali.
Boleh gitu kan, tapi kan masa nggak elok datang lagi di masjid di panitia gitu. Pulangin zakat orang tua aku yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang ke-10 yang merupakan kekasihnya iblis adalah wasyaribul khamri al-mudmin 'alaiha, yaitu orang yang meminum khamar yang ketagihan dengan khamar. Jadi doyan minuman khamar. Ya. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syariba khamran, barang siapa minum khamar, kharaja nurul iman min jawfihi, maka ketika itu cahaya iman keluar dari dadanya, dari rongga dadanya gitu. Jadi kehilangan imannya. Nah, jadi Ustadz, sekarang kan sudah tidak ada khamar. Ya, memang yang bernama khamar nggak bakalan ketemu sekarang. Ya, makanya ya tidak tepat kalau ada orang sedikit-sedikit mana dalilnya dari Al-Quran. Kalau secara tekstual tidak selalu ada. Makanya ulama dulu pakai Al-Quran hadis, tapi ada juga namanya ijma dan qiyas. Jadi kalau khamar ini bisa kita hukumi segala yang sama dengan khamar itu pakai namanya qiyas. Jadi dikiaskan apa yang ada, apa yang tidak ada dalilnya kepada apa yang ada cantolan dalilnya. Khamar ini kalau kita cari di Al-Quran hadis nggak bakalan ketemu. Yang apa? Ada cari di hadis topi miring. Ya, topi miring nggak bakalan ketemu. Ya. Ada atau apa namanya? Bir bintang misalnya gitu kan. Nggak bakalan ketemu di hadis. Rasulullah SAW haram Rasulullah SAW bir bintang, nggak ada. Ya. Tapi khamar adanya gitu. Nah, bagaimana kita bisa ulama menetapkan segala jenis minuman keras itu haram? Itu dikiaskan dengan dalil khamar, Al-Quran dan hadis. Ya. Demikianlah jamaah sekalian, semoga Allah hindarkan kita dari segala perilaku 10 kekasih setan ini. Ya, jadi harus kita waspada nih. Waspada, tinggal 4-5 hari lagi kita akan tantangannya lebih berat. Sekarang manfaatkan di hari-hari di mana setan masih dibelenggu, kita lebih ringan ibadahnya, amal solehnya. Nah, sehingga nanti insya Allah kita ada stok tabungan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah jaga kita dari segala godaan syaitan dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.